Hey ho para siswa semuanya, kembali lagi di channel Catatan Pemikir. Sebelum masuk materi hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kami selalu memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk bab kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang materi bilangan pecahan. Seperti apakah materi bilangan pecahan? Mari kita lihat. Materi bilangan pecahan itu sangat banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan kita berikan. Ada gambar martabak A dan martabak B. Di gambar A, sebuah martabak itu dibagi menjadi 8 potong atau 8 bagian. Sedangkan di gambar B, martabaknya dipotong menjadi 6 bagian. Nah, berapa bagiankah yang diterima jika setiap orang diberikan satu bagian dari martabak ini? Untuk menjawab itu, mari kita lihat dan lebih mengenal bilangan pecahan. Dalam materi mengenal bilangan pecahan, ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, berbagai bentuk bilangan pecahan. Yang ketiga, letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Dan di akhir materi nantinya akan kita berikan soal latihan agar Anda semuanya lebih memahami materi yang ada hari ini. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Jika sebuah martabak dibagi menjadi 6 dengan bagian yang sama besar, maka setiap bagian martabak tersebut dikatakan 1/6 bagian. 1/6 bagian. Bilangan 1/6 merupakan banyaknya satu potongan bagian martabak yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dari potongan martabak yang ada. Nah, kalau seandainya ini ada 6 potong, untuk satu bagiannya, untuk satu bagian misalkan yang coklat ini saja, itu dikatakan 1/6 bagian. Kenapa 1/6? Karena potongannya ada 6. Kalau seandainya potongannya ada 8, berarti satu bagian ini dikatakan 1/8. Nah, bilangan 1 merupakan pembilang dan bilangan 6 merupakan penyebut. Artinya, bilangan yang ada di atas tanda per itu namanya pembilang. Sedangkan yang bilangan di bawah tanda per namanya adalah penyebut. Dan bilangan 1/6 itu disebut dengan bilangan pecahan. Dari masalah pembagian martabak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misal, A/B. Ini dibacanya A/B. Dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kita masuk yang kedua, berbagai bentuk bilangan pecahan. Yang A, pecahan biasa. Bentuk pecahan seperti 1/2 dan 5/6 merupakan pecahan biasa. Nah, pecahan seperti 0/1 dan 2/1 juga termasuk pecahan biasa. Dapat kita simpulkan bahwasanya pecahan biasa itu, jika A adalah pembilang dan B penyebut, maka A/B itu merupakan pecahan biasa.
dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, syaratnya B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang B itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat atau bilangan pokok dengan bilangan pecahan biasa. Nah, bentuk dari pecahan campuran itu biasanya ditulis P Q per R. Nah, posisi tanda pernya ini ada di tengah-tengah bilangan bulatnya atau bilangan pokoknya. Ya, sekali lagi, untuk pecahan campuran, tanda pernya ini harus berada di tengah-tengah bilangan pokok, yaitu si P. P, Q per R. Nah, dengan P, Q, dan R itu bilangan bulat, dan R tidak boleh sama dengan 0, karena dia penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, itu bisa kita nyatakan dengan bilangan pokok dikalikan penyebutnya, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan pembilang per R penyebut. Nah, itu cara untuk mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Untuk lebih memahami pecahan campuran, anak-anak Bapak boleh mencoba contoh soal nomor 1 dan 2 ini di buku catatannya saja. Ini enggak termasuk tugas ya. Kalau ingin mencoba, boleh kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Yang C ada desimal ya. Desimal pasti sudah tahu semua, bilangan yang ada komanya. Dari mana datangnya bilangan desimal? Itu adalah hasil dari pecahan biasa. Misalkan kita contohkan saja 1/2, itu kan pecahan biasa 1/2. Kalau mengubahnya ke bilangan desimal, 1/2 itu hasilnya 0,5. Nah, 0,5 itu disebut dengan bilangan desimal. Ini ada beberapa cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa maupun campuran. Nah, ini dari pecahan desimal atau bilangan desimal akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan campuran. Ada A, B, dan nomor 2 A dan B juga. Ada pembahasannya, silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke. Yang D ada persen dan per mil. Bentuk lain dari pecahan selain pecahan biasa, campuran, dan desimal itu ada namanya persen dan per mil. Persen itu artinya per 100. Pecahan dalam bentuk persen merupakan pecahan dengan penyebut 100. Sedangkan per mil artinya per 1000. Pecahan dalam bentuk per mil artinya pecahan dengan penyebut 1000. Contoh soal 2.3. Nomor 1, nyatakanlah pecahan berikut menjadi persen. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. A dan B ada pembahasannya, silahkan diperhatikan dulu.
Yang ketiga, letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Yang A, pecahan senilai. Nah, ini ada namanya pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, artinya itu mereka antara bilangan A dengan bilangan yang B atau bilangan yang satu dengan yang lainnya, itu nilainya sama antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Kita misalkan saja ada pecahan PQ. Itu cara mencari pecahan senilai dari PQ bisa dengan kita tandai dulu, bisa dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain dari 0. Nah, cara mencari pecahan senilai dari suatu pecahan itu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama selain dari 0. Di sini ada beberapa contoh untuk pecahan senilai. Untuk lebih memahami, silahkan diperhatikan. Yang B, perbandingan dan urutan bilangan pecahan. Jika dua buah pecahan, yaitu X per Y dan P per Q, maka berlaku salah satu hubungan berikut. Yang pertama, kecil dari. Yang kedua, sama dengan. Dan yang ketiga, besar dari. Dengan syarat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke. Untuk contohnya boleh dikerjakan lagi di buku catatannya. Ini pembahasan dari soal sebelumnya. Boleh diperhatikan. Oke, dari awal materi bilangan pecahan, mengenal bilangan pecahan, sampai terakhir sekarang ada yang di slide ini. Kalau Ananda semuanya ada pertanyaan, silahkan di komentar. Jangan sampai memendam rasa penasaran tentang materi ini. Oke. Di akhir materi ini, Bapak akan berikan sebuah latihan. Latihan soalnya hanya 5 soal saja. Silahkan dikerjakan di buku latihannya dan jangan lupa diupload di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Tugasnya hanya 5 soal saja. Kita lihat bersama-sama. Nomor 1, nyatakan pecahan 9/4 menjadi pecahan campuran. Yang kedua, nyatakan pecahan 21/3 menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, nyatakan pecahan 22/3 menjadi pecahan desimal. Yang keempat, nyatakan pecahan 3/4 dan 20/25 menjadi pecahan bentuk persen dan per mil. Jadi 3/4 dan 20/25 itu kita ubah dulu ke persen dan juga ke per mil. Yang kelima, tentukanlah bentuk pecahan 23/8 sampai 2 angka di belakang koma. Artinya kita akan mencari bilangan desimalnya atau pecahan desimal dari 23/8 sampai 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, jangan lupa sekali lagi di kolom komentar.
Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel Catatan Pemikir dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.